Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang halal dan selalu mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan juga sampai ya ajmain semuanya pada kita semua. Oke, para netizen, para penonton, para pecinta YouTube, khususnya channel saya. Setelah sekian lama saya tidak muncul di layar akun YouTube. Aduh, tar dulu, ada ini. Oke, pemirsa, kita lanjut kembali setelah tadi ada ini ibu kos ya, ibu kos. Oke, lanjut pembahasannya. Tadi sampai mana ya? Setelah saya tidak lama muncul ya, kalau bikin konten sih masih tetap lanjut, walaupun kontennya tidak original ya, terutama konten yang sekarang lagi viral ya, yaitu mengenai pesulap merah dan Gus Samsudin, yang mana permasalahan mereka berdua ini sudah melebar kemana-mana. Sudah mencuat, sudah viral lah gitu ya, yang mana saya belum ada kesempatan buat merekam video secara caranya begini, konten ngobrol gini, ngomong ya itulah. Belum ada kesempatan buat saya bicara di YouTube, hanya bikin konten-konten yang bukan original ya, dan juga video short ya, walaupun ada sebagian yang original. Nah, pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah diberi kesempatan. Ya, sebenarnya di waktu-waktu yang lain juga bisa sebenarnya, tapi saya ketika mood ataupun fisik ataupun mental, ataupun baik mental spiritual ataupun mental supranatural belum siap, maka saya tidak membuat konten ngoceh kayak begini. Dikarenakan sekarang sudah agak mulai siap, saya coba akan mengomentari mengenai permasalahan yang sedang viral mengenai yaitu si pesulap merah dengan Gus Samsudin. Dan tentunya ini bisa beberapa episode ya, bisa part 1, part 2, part 3, 4, 5, 6, 7, kita sampai berapa, karena permasalahan ini sudah melebar, baik beritanya ataupun permasalahannya sudah sudah menyentuh ranah-ranah hukum syariat, mengenai perdukunan, mengenai kitab-kitab hikmah. Saya sebagai istilahnya alumni, walaupun saya mondok tidak lama, saya juga
terusik. Dan selama ini saya hanya bisa menonton, mempelajari, menilai, dan belum ada kesempatan untuk ngomong di kamera seperti ini baru sekarang. Jadi sebelumnya saya hanya menonton, mempelajari, memperhatikan. Nah, sekarang ada kesempatan mengenai permasalahan Gus Samsudin dan pesulap merah ini. Sebenarnya permasalahannya bisa pembahasannya bisa panjang sebenarnya. Tapi tergantung kitanya, mau dibikin panjang kali lebar ya bisa, dibikin ala kadarnya sederhana ya juga bisa. Tapi saya coba bahas ini dari awal, dari awal terus, yang mudah-mudahan sampai tuntas gitu maksudnya. Sebelum saya membahas mengenai pesulap merah dan Gus Samsudin ini lebih jauh, untuk mukodimah ya, untuk mukodimah pertemuan saya di konten bacot ini ya, pentas bacot ini, saya coba akan membuka permasalahan ini dengan sebuah cerita yang mana cerita ini masih ada hubungannya mengenai permasalahan perdukunan, kegoiban, supranatural, magic, sihir, dan lain sebagainya. Jadi begini ceritanya. Di waktu saya kecil, sekitar tahun 80-an akhir, 90-an awal, ya 80-an akhir terus tahun 90-an, ya sekitar umur antara 9, 10, 11, 12 sampai umur 15. Itu waktu itu kan di kampung saya tuh belum ada penerang listrik ya. Listrik belum masuk ke kampung saya waktu itu. Jadi penerangan sehari-hari itu hanya pakai lampu. Kalau di saya ada istilahnya lampu tempel, lampu ceplok, lampu damar istilahnya. Jadi lampu yang bahan bakarnya dari minyak ya, minyak tanah, ditempel di tembok atau pakai damar atau pakai obor karena belum ada listrik. Nah, suatu momen yang sangat istimewa karena di kampung saya belum ada listrik. Ada satu momen yang istimewa yaitu ketika bulan purnama, ya antara mulai tanggal 11 sampai tanggal 20-an itu kan bulan masih terang benderang, apalagi tanggal 14-15 itu puncaknya bulan purnama kan. Itu sangat istimewa karena sangat terang benderang ya. Istilahnya itu adalah momen-momen paling bahagia ketika di pertengahan bulan. Nah, cuman yang mau saya tekankan bukan masalah bulan purnama atau tanggal 11, 12, 13, 14, 11. Bahkan lebih ditekankan di luar tanggal itu ya, artinya di tanggal-tanggal gelap lah, yang bulan tidak muncul sama sekali. Yang artinya ketika memang bulan tidak muncul, gelap gulita, ataupun bulan munculnya separuh atau terlambat, itu biasanya kalau malam saya itu sering, sekali lagi saya katakan sering, melihat satu benda bercahaya lewat di atas, dan itu hampir tiap malam. Dan yang melihatnya pun bukan hanya saya, teman-teman saya, saudara saya, keluarga saya, siapa saja, semua orang melihat. Itu bercahaya, cahayanya seperti cahaya, bukan seperti cahaya bintang ataupun cahaya senter, bukan. Jadi cahayanya seperti bola lampu yang cahayanya di situ doang, tapi kelihatan karena terang kan. Itu terbang pemirsa, terbang
terbang, ada yang bawah ya sekitar paling bawah itu kurang lebih 10 meter dari kepala kita, ya hampir menyentuh atap rumah, itu yang paling bawah. Terus ada yang agak atas, ada yang lebih atas lagi. Itu hampir tiap malam lewat, bukan hanya satu. Apalagi kalau malam Jumat, itu bisa lebih dari 10 yang lewat. Apa? Uh, uh, apa namanya? Menurut pemirsa apa? Ya kan? Saya waktu itu bertanya kepada orang-orang tua, kepada orang-orang dewasa, apaan sih yang lewat itu? Kata mereka apa? Itu adalah teluh, tenung, sihir. Itu bukan malam Jumat saja, 1, 2, 3 itu ada yang lewat tiap malam. Itu adalah teluh, apalagi kalau malam Jumat, lebih dari 10. Ini kata orang tua, kalau dia terbangnya rendah, berarti dia apa namanya? Orang jauh. Kalau terbangnya tinggi, itu orang dekat. Ya, cuman saya lupa itu dekat jauhnya itu apakah yang neluh atau yang diteluh. Itu yang pasti kalau dia terbangnya rendah, dia orang jauh. Ya mungkin yang neluhnya, yang mengirim santetnya. Kalau dia terbangnya tinggi, itu katanya orang-orang dekat. Bisa tetangga desa, atau bisa masih dalam satu lingkup, satu desa, satu kampung. Dan itu nyata, saya sampai sekarang masih ingat. Karena saya itu lahir tahun 80-an. Saya ini sebenarnya sudah tua. Ya kalaupun saya kelihatan awet muda ya karena berkahnya sholawat. Insya Allah. Karena saya senang sholawat. Dari kecil saya diajarin sholawat. Jadi memang teluh, tenung, santet itu ada. Nah masalahnya waktu itu belum ada kamera. Saya sendiri pun nggak punya kamera. HP juga nggak punya. Ya HP itu saya punya mulai tahun 2000-an kalau nggak salah. Mungkin kalau ada HP, ada handphone atau kamera, itu bisa difoto atau di video, direkam. Itu saya tidak bohong, waktu kecil sering melihat teluh, tenung, santet terbang. Jadi kayak tapi ada yang menjuntai ke bawah, kata orang tua itu adalah ini apa? Usus manusia. Jadi semacam kayak kuyang mungkin ya, tercabut ininya apa? Kepala sama isiannya. Dari sini ke bawahnya mungkin ya, kalau kuyang kan katanya dari sini ke bawahnya diem, kepala sama jeroannya terbang kemana, kayak begitu. Dia mengeluarkan cahaya, mengeluarkan sinar, tapi nggak seperti sinar senter, jadi sinarnya ngebulan di situ. Jadi kayak apa ya, kayak bola lampu di taman kayak gitu tuh, cahayanya redup, nggak terlalu terang banget kayak gitu. Nah itu kata orang tua teluh, tenung, santet, kiriman. Katanya ada orang yang mau disantet, ada orang yang mau disakitin, ada orang yang mau dibunuh. Itu tahun 80-an akhir ya sampai tahun 90-an menjelang tahun 2000. Tetapi itu apa namanya benar-benar terjadi. Saya tidak mengarang. Nah, kalau sekarang saya satu kali pun belum pernah melihat. Paling melihat saya pernah melihat banaspati yang kayak bola lampu, ada apinya dikit di atas, terus ada asapnya. Itu pernah saya melihat entah 2 atau 3 kali, dan itu pun masuk ke dalam satu benda. Waktu itu masuk ke dalam pohon kelapa, hilang. Udah gitu banaspati. Tapi banaspati sama teluh atau santet yang dilihat ketika saya waktu kecil itu beda. Kalau banaspati itu bulat ya, api ada asap. Nah kalau tenung itu redup, cahayanya redup, tapi kelihatan di atas terbangnya gini, pelan gini. Jadi enggak, kalau banaspati agak cepet gitu, kalau banaspati agak cepet, kalau santet
agak pelan, tet, gitu. Nah, mengenai cerita saya ini, pemirsa bisa menyimpulkan sendiri bahwa yang namanya santet seperti itu memang ada. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan yang melihatnya pun bukan hanya saya, termasuk teman-teman, saudara, keluarga, atau siapa saja orang-orang yang waktu itu juga melihat. Karena kenapa? Ketika ada santet lewat, nih, saya atau salah satu teman yang pertama melihat pasti berteriak, "Wih, ada tuh," kan bahasa Sunda, "ayat lu lewat, ayat lu." Kenapa? Karena kita sudah tahu dikasih sama orang tua, sama orang dewasa, bahwa itu adalah teluh. Nah, ntar setelah dia berteriak, kita juga ikut ngeliat kan ke atas. Akhirnya ngeliat rame-rame. Kalau malam Jumat itu bisa sampai, saya pernah menghitung ya, kalau nggak salah sampai 15 atau 17. Saya hitung. Itu dalam jeda waktu sebelum jam 12. Gimana lebih dari jam 12 sampai jam 3? Mungkin ya sampai 50 atau 100. Itu santet banyak banget. Kalau sekarang jujur saya udah nggak pernah melihat santet teluh yang lewat itu terbang, ada cahayanya. Sekarang nggak pernah. Itu pun melihat Banaspati pun hanya 2 kali. Seperti itu. Jadi namanya santet teluh ada. Kenapa sekarang saya tidak melihat? Ya itu, ya mungkin karena dukunnya meninggal, tidak ada penerus, artinya ilmunya tidak diteruskan, karena sekarang jarang yang menekuni ilmu-ilmu seperti itu, karena orang sudah mulai rasional ya, artinya kita mempelajari yang memang ilmu apa yang terlihat, ya istilahnya ilmu-ilmu sains gitu kan, ya ilmu-ilmu apa namanya biologi, fisika yang kelihatan, yang fisik. Nah, kalau dulu kan ilmu-ilmu seperti itu memang ada, ya artinya santet teluh kayak seperti itu ya ada, walaupun zaman sekarang udah mulai jarang yang bisa nyantet, yang bisa sihir seperti itu ya, karena ya, mungkin penerusnya atau yang meneruskan ilmu-ilmu tersebut jarang, walaupun mungkin sekarang ada, tapi tidak sebanyak dulu. Jujur tidak sebanyak dulu, karena saya sekarang pun ngelihat langit nih, kalau di luar jam 11, 12, jam 1 sampai subuh nggak pernah ngelihat, paling meteor kayak sudah hilang. Kalau dulu mah benar-benar kayak gitu, kadang-kadang beruntun tuh pemirsa, 2, 3 teluh tuh beruntun, berdekatan terbangnya. Dulu itu tidak aneh, itu fenomena yang biasa dulu. Kalau sekarang udahlah pasti viral. Kalau sekarang, kalau dulu saya udah nggak aneh. Pas sekarang Gus Samsudin pesulap merah membahas sihir teluh tenung kayak seperti itu, kayak gimana ya, kayak kayak gini, kayak saya tuh pengen ngomong, saya dulu melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi sihir itu ada, tenung itu ada, teluh itu ada, ya seperti itu. Itu katanya, kata orang tuh, kalau sudah nyampe target dia langsung jatuh truk, dia berubah jadi apa gitu. Bisa jadi kelelawar, bisa jadi kupu-kupu atau apa, nanti masuk ke dalam rumah. Ataupun entah dia ya, terbakar rumahnya apa gimana. Pokoknya kalau sudah nyampe target dia jatuh sendiri truk. Alhamdulillah dulu walaupun banyak teluh tenung, alhamdulillah saya belum, ya walaupun mungkin saya tidak tahu rumah saya terjatuhi teluh atau tenung, saya tidak tahu. Yang pasti ya saya tidak pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri teluh atau tenung itu jatuh ke rumah saya, belum pernah. Ya janganlah gitu kan. Ya memang ada. Jadi bagi saya tidak aneh, dan itu saya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan teluh tenung sihir, ya, ada yang tidak percaya atau mengatakan itu adalah sulap, itu salah. Menurut saya salah. Teluh tenung itu ya seperti itu. Kalau sekarang ada orang yang bisa nih, kayak gitu. Cuman sekarang kan kalau pesulap merah menantang, silakan sihir saya, teluh saya, santet saya, ya, tenung saya. Ya sekarang
Apalagi ngomongnya di YouTube. Ya dukun YouTube ya tahu sendirilah. Ya kalau ngomongnya di pedalaman, di kampung-kampung yang coba ngomongnya santet saya mungkin ya bisa. Ya kalau ngomong di YouTube, orang-orang YouTube mana ada yang bisa. Walaupun ada yang bisa juga keperluannya buat apa menyetet sih pesulap merah kan gitu. Mungkin ya, orang yang bisa nyantet terus punya akun YouTube mungkin 0,1. Rata-rata orang yang begitu nggak apa namanya, rata-rata ya secara umum, terutama dukun-dukun dulu itu gaptek ya, jangankan HP dia ya. Kadang orang begitu nggak sekolah, mana tahu HP, mana tahu akun YouTube, bikin kontennya mana ngerti. Kalau dukun asli mah ya kan, kalaupun ada sekarang ya mungkin hanya segelintir satu dua ya kan, buat komunikasi itu juga, komunikasi buat dengan pasien ya kan, atau dengan temannya sesama dukun, terus apanya jadul cuma bisa SMS. Rata-rata kan punya begitu, rata-rata orang tua yang gaptek jadul. Orang kalau di YouTube dukun masuk YouTube ya, bukan saya nggak gimana ya, kemungkinannya kecil, kemungkinannya ada tapi kecil sekali. Oke, seperti itu saja teman-teman pemirsa Negara Beling dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat cerita saya ini, semoga menjadi inspirasi, menjadi aspirasi untuk permasalahan si pesulap merah dengan Gus Samsudin. Jadi bahan tafakur, bahan renungan. Sihir itu ada bahkan dari zaman dulu sudah ada. Sedang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri itu hampir tiap malam. Nah, kalau malam-malam biasa 1, 2, 3 paling banyak 5 lah. Malam Jumat itu bisa sampai 20, 15, 20. Tenung, sihir, santet. Ganas kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu masih ada, di zaman sekarang itu si pesulap merah sudah habis. Untung zaman dulunya udah pada meninggal. Ilmunya banyak yang jarangnya mempelajari. Seperti itu. Makanya seperti itu ya, semoga bermanfaat. Ini untuk permulaan saja, mukadimah, pemanasan. Nanti kesananya kita coba bahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih detail lagi, ya kan? Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.